Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Karena Pak Topik hari ini, Alhamdulillah sehat, Bu Wiwi. Bagaimana Bu Wiwi? alhamdulillah Pak, saya juga keadaan sehat saja. Maaf Pak, mengganggu waktu Bapak sebentar. Oh, tidak apa-apa. Ya, Silakan. ya, ini saya ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak kepada Bapak sebagai pimpinan di SMA Santri Banyu Satu ini tentang pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah tentang dilema yang terjadi di sekolah kita ini Pak ya. Jadi saya minta nanti akan menanyakan tentang kasus apa yang akan Bapak ambil seperti itu Pak. Jadi kalau sebelumnya Pak, saya minta Bapak boleh Bapak perkenalan dulu Pak. Sesi Oke. Ya, terima kasih. Baik, Bu Wiwi. Saya perkenalkan, nama kami Dr. Aniska Mas Taufik MSI. Alhamdulillah bertempat tinggal di Palembang. Kami bertugas di SMA Negeri 1 Banyuasin 1 ini terhitung September 2020. Namun kami berupaya tentunya sebagai amanat, sebagai kepala sekolah, bagaimana langkah-langkah yang perlu, baik itu sebagai manajerial dan lain sebagainya, ini harus efektif dan efisien hal-hal kebijakan ataupun tindakan-tindakan yang perlu diambil. Oke Pak, kalau boleh saya tahu Pak ya, kira-kira selama Bapak menjabat di sekolah SMA 1 Banyu Satu ini, kira-kira dilema apa yang sudah pernah Bapak rasakan dalam mengambil keputusan yang permasalahan yang timbul di sekolah ini? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari peristiwa kejadian tertentu di setiap sekolah itu pasti ada dilema ataupun permasalahan. Nah, untuk di SMA Negeri 1 Banyuasin 1 ini yang terjadi antara lain itu yang kami rasakan masalah guru di dalam pembagian jam mengajar. Contoh misalnya guru biologi ada 4 orang, semuanya sudah sertifikasi, semuanya ingin mendapatkan sertifikasi, sedangkan jam pelajaran yang tersedia itu terbatas. Nah ini, jadi ini contohnya. Lalu langkah-langkah yang kami lakukan itu adalah memanggil beberapa guru tadi, seperti guru biologi yang 4 orang ini dipanggil, diadakan satu pertemuan membahas masalah dilema ini, masalah permasalahan jam ini. Nah, kami selaku kepala sekolah tentu berupaya jangan sampai masalah ini tidak selesai. Artinya semua pihak itu mendapatkan tunjangan sertifikasi semua. Nah, dari pertemuan ini maka kami berdasarkan pengalaman yang terjadi, jadi dengan guru yang 4 orang ini ambil satu keputusan atau kebijakan untuk menempatkan mereka ini, misalnya ada yang dipercaya sebagai wakil kepala sekolah. Kebutuhan yang tadi Pak ya? Kebutuhan tadi kan. Ya. Nah, tentu ini hak prerogatif kepala sekolah untuk memilih dari 4 orang ini yang kinerjanya yang bisa mengakomodir kerja-kerja kepala sekolah atau yang bisa membantu mengcover pekerjaan kepala sekolah atau kegiatan-kegiatan sekolah secara umumnya. Nah, kemudian juga ini tidak cukup, maka diambillah lagi untuk mengatasi ini, yaitu diangkatlah atau ditunjukkan sebagai
saat terpenuhi jamnya tadi. Nah tentu bagaimana kepala sekolah menentukan kepala lab, tentu ada syarat-syarat tersendiri. Nah ini misalnya ditanyakan kepada yang bersangkutan memiliki sertifikat atau tidak. Kalau tidak memiliki sertifikat tentang pengelolaan laboratorium, karena itu memang ada pendidikan khusus kan. Nah ini tentunya menjadi indikator dalam pemenuhan untuk memiliki jabatan atau memegang koordinator atau kepala lab tadi. Begitu juga dengan wakil tadi. Wakil tadi jadi ini hak prerogatif kepala sekolah untuk milih yang bisa mempunyai sama, yang bisa tanggap dengan keadaan sekolah, bisa mengamankan sekolah, kemudian menjaga kegiatan KPM dan lain sebagainya. Baik Pak, jadi permasalahan yang Bapak ambil dalam hal ini adalah pembagian tugas, pembagian jam guru, salah satunya guru mata pelajaran biologi Pak ya. Di sini Bapak merasa bahwa ini merupakan dilema bagi Bapak untuk menentukan atau membagi jam-jam biar terpenuhi hak guru-guru tersebut dalam memperoleh sertifikasi Pak ya. Setelah itu Pak, setelah Bapak langkah-langkah yang Bapak ambil tadi itu adalah memanggil para guru-guru tersebut. Lalu setelah Bapak memanggil, apakah hal-hal yang sudah Bapak anggap, yang Bapak sudah lakukan ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan ini Pak? Ya tentunya alhamdulillah kalau menurut pengamatan kami dan dari hasil musyawarah mufakat ini efektif. Ternyata tidak ada guru yang mengalami permasalahan menerima akhirnya dengan lapang dada. Dan pada intinya mereka tidak ada yang dirugikan. Jadi dari kebajikan semuanya terpenuhi, nilai-nilai kebaikannya Kebajikan sudah terpenuhi. tidak ada yang tidak dapat. Akhirnya dapat semua kan. Oke, dari keputusan yang Bapak ambil ini Bapak sudah membuat suatu keputusan sehingga dilema etika yang Bapak hadapi ini sudah teratasi Pak ya. Ya alhamdulillah Pak ya. Nah setelah Bapak mengambil keputusan tersebut, adakah orang-orang atau faktor-faktor yang Bapak anggap membantu dalam pengambilan keputusan ini Pak? Ya tentunya faktor-faktor yang membantu dalam atau orang atau pihak-pihak yang membantu dalam pengambilan keputusan ini Pak, misalnya siapa seperti itu? Ya tentu ada. Seperti kita misalnya untuk mengangkat seorang wakil, itu ada masukan. Saya minta info dari rekan-rekan bagaimana tentang kerjanya Pak ya? Kerjanya dan sebagainya. Ini memang apa dibutuhkan lah. Dapat berkolaborasi dengan mungkin guru senior Pak ya? Guru yang sudah lama di sini, ya kan? Itu ada ya. Baik Pak ya, dari apa yang Bapak sampaikan ini, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa salah satu kasus dilema etika yang Bapak hadapi, Bapak sudah bisa mengambil keputusan yang terbaik Pak ya, dengan mengambil nilai kebajikan sehingga tidak ada faktor-faktor ini yang menyebabkan salah satu di antara guru tersebut merasa dirugikan Pak ya, sehingga mereka bisa menerima keputusan Bapak dengan senang hati dan lapang dada seperti itu Pak ya. Baik Pak, saya rasa itu saja Pak yang mau saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak ya, maaf mengganggu Pak ini. Ya, semoga kedepannya. Assalamualaikum Bu Siti. Gimana kabarnya Bu hari ini? Hari ini Bu, saya seputar keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin dalam lingkungan sekolah. Di sini saya memenuhi tugas saya sebagai CGP Bu untuk modul 3.1. Saya minta silakan Ibu memperkenalkan diri
sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu sebagai pimpinan di SMK Puspita Kabupaten Banyuasin. Di sini saya akan menanyakan tentang kasus-kasus dilema etika yang sering terjadi mungkin di lingkungan sekolah atau komunitas sekolah yang biasanya membutuhkan keputusan-keputusan yang memang benar-benar tepat diputuskan oleh seorang pimpinan sekolah atau kepala sekolah ya. Nanti saya akan menanyakan kepada Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah Ibu ya, kira-kira ada nggak masalah atau kejadian di komunitas tempat Ibu pimpin sehingga itu menimbulkan permasalahan yang membuat Ibu dilema? Terima kasih. Dilema itu jelas ada, guru di sekolah swasta ini ada yang statusnya tidak berpajak yayasan, kemudian ada pegawai tidak berpajak yayasan. Kemudian juga ada pegawai tetap yayasan itu adalah pegawai yang terutama kehidupannya di SMA Puspita, terutama juga yang mendapat PMU PPKM dari situ. Nah, sebuah dilema ini terjadi beberapa guru saat ini karena menyangkut masalah ada tes untuk sekolah swasta belum ada kesempatan membuka peluang yang mendaftar dari sekolah swasta. Maka ada beberapa guru yang ingin pindah pangkalannya dari SMA Puspita ke SMA Negeri. Sehingga dengan kejadian itu, maka sebuah dilema ini perlu diambil keputusan bagi mereka yang sudah mendapat RPTK dan statusnya sekolah yayasan. Pada saat itu dia ingin pindah ke sekolah negeri, pada satu sisi dia ingin mengikuti tes PTK. Inilah dilema. Ya, jadi bagi Ibu ya sebagai kepala sekolah tapi tetap harus Ibu mengambil keputusan tersebut Bu ya. Iya. Nah, setelah Ibu menghadapi masalah tersebut Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini agar keputusan yang Ibu ambil ini tidak merugikan sekolah maupun tidak merugikan guru tersebut? Jadi dalam pengambilan keputusan itu dengan cara yang bersangkutan kita stabil, sehingga kita selesaikan mereka dengan sendirinya dengan kesadaran tidak ada unsur paksaan. Dengan pilihan beliau mengambil keputusan pindah ke pangkalan itu dengan tidak merugikan sekolah, dengan cara meskipun mereka pindah pangkalan tetapi setelah itu masih bisa mengikuti meskipun statusnya bukan lagi menjadi guru tetap yayasan. Jadi langkah-langkah Ibu jadi memanggil dulu guru tersebut dan mengkomunikasikannya Bu ya, apa yang terbaik untuk sekolah maupun untuk guru tersebut ya. Iya. Merugikan Kedua belah pihak Bu ya, benar sekali. Lalu setelah Ibu mengambil langkah tersebut, kira-kira apakah menurut Ibu langkah ini efektif? langkah ini sangat efektif karena membantu status dari guru tersebut ingin melanjutkan kalau dia melakukan tes dan sebagainya. Kemudian di sisi lain mempunyai nilai positif bagi yang bersangkutan tidak menimbulkan masalah tentang status keguruan atau kepegawaian. Jadi Ibu menganggap bahwa keputusan yang Ibu ambil sudah sangat efektif bagi sekolah maupun guru tersebut Bu ya. Tapi mau tidak mau Bu ya, mungkin di dalam komunitas sekolah kan ada saja guru lain atau yang teman-teman yang lain mungkin ada yang bagaimana seperti itu ya. Nah, apakah ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan tersebut?
langsung diselesaikan biar kita tuntas bermasalah. Oke, ya Bu ya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan Ibu ini, kalau boleh saya tahu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Karena sekolah kita ini status sekolah swasta dan di atas itu dinaungi oleh Yayasan Bu ya. sehingga dalam mengambil keputusan penting sudah bersama menteri selalu kita koordinasi dan mohon pembinaan dari yayasan ya, tidak serta-merta secara Sendiri Bu ya. Jadi Ibu tetap mengkomunikasikannya Bu ya. Ya, dengan yayasan ya. Oke Bu, dalam dari semua yang sudah Ibu sampaikan ini tentang pengambilan keputusan ini, bahwa keputusan yang sudah Ibu ambil apakah menurut Ibu sudah tepat atau belum? keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan dari sisi-sisi dan negatifnya. Manakala keputusan tidak tepat, tidak pas, akan merugikan kedua belah pihak. Iya, Jadi kita dalam mengambil keputusan adalah matang, tepat, dan pas sesuai dengan Ibu sudah mengambil keputusan yang tepat, sehingga setelah Ibu komunikasikan dengan si guru, dia juga senang dengan keputusan Ibu, dan Ibu juga sudah mengkondisikan bagaimana agar sekolah juga tidak merasa dirugikan atau kondisinya tetap stabil seperti itu ya, walaupun tanpa ada keputusan tersebut. Baik Ibu, terima kasih sekali atas kesempatannya, kesediaannya untuk saya wawancarai tentang pengambilan keputusan pimpinan sebagai kepala sekolah. Terima kasih sekali. Semoga sekolah yang dipimpin menjadi sekolah yang terdepan dan menjadi